Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Iya. Oke, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, ceria dong, semangat ya, jangan lesu ya. Oke, hari ini ya, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu tanya dulu apa kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu. Giliran hari ini silahkan untuk Habibi untuk memimpin teman-temannya ya. Seperti biasa, mari teman-teman kita membaca doa. Silahkan Habibi maju ke depan. Yang lain simak ya. Mari teman-teman kita membaca doa bersama-sama. Oke, terima kasih duduk kalian ya. Oke, sebelumnya ibu tanya dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? M. Nur Hidayatullah. Terus siapa lagi? Oke, terus siapa lagi? Sudah, hanya 2 orang. Kalau Ciko apa keterangannya? Kalau Daya? Tidak ada keterangan semua. Oke, hari ini ya sebelum kita mulai materi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa? Coding. Oke, tentang konsep coding. Ya, konsep coding itu sendiri adalah seperti suatu kode yang diberikan kepada komputer ya, dan dari kode-kode tersebut akan menghasilkan yang namanya hasil pencari. Untuk hari ini, ya, ada yang tahu belum apa pembelajaran kita? Pembelajaran kita materinya tentang apa hari ini? Hah? Apa nak? Oke, benar ya kata Anggi, kecerdasan artifisial. Oke, ada yang pernah dengar apa sih kecerdasan artifisial itu? Ada? Ada yang sudah mencari tahu? Kan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah ibu ini perintahkan untuk mencari apa itu kecerdasan artifisial. Ya. Siapa yang berani? Ayo, sudah ada yang mengerjakan belum? Coba yang sebelah sini kelompok 1, siapa yang sudah mencari? Coba berani baca aja nggak apa-apa. Sini maju ke depan, Karisa. Ayo, ya ke depan. Jadi biar teman-temannya tahu. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia, seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, sehingga mampu melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Benar ya.
kecerdasan artifisial itu seperti kecerdasan buatan seperti manusia. Ya benar. Oke. Ada lagi yang mau maju? Yang sebelah sini ada yang sudah? Sudah? Anggi, oke, boleh Anggi maju ke depan. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti pemrosesan bahasa, analisis data, dan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Kecerdasan artifisial itu kalau menurut Anggi untuk mengerjakan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah. Ya benar. Kalau kelompok sini ada yang sudah? Apa? Sudah Mutar? Oke Mutar, silakan maju. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang merupakan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas manusia seperti pembelajaran, pengenalan pola, pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa. Contoh aplikasi AI meliputi asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Oke ya, jadi ini kalau Mutar dia selain disebutkan apa itu kecerdasan artifisial juga disebutkan contoh dari aplikasi kecerdasan artifisial. Ya. Oke, dari kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah mengerjakan dan benar ya. Silahkan dikumpulkan kepada ketua kelompoknya masing-masing tugasnya ya. Ketua kelompok silahkan dikumpul ke depan. Silakan. Yuk, dikumpulkan. Yuk, yang lain. Itu bukunya. Sudah dikumpul semua? Oke, kalau begitu silakan buka kembali buku tulisnya. Kita akan masuk materi kita hari ini, yaitu tentang konsep kecerdasan artifisial ya. Oke, siapkan alat tulisnya, kemudian siapkan bukunya ya. Kita akan sama-sama menyimak materi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Jika ada materi yang dirasa penting, boleh dicatat ya. Jika tidak atau ada yang belum dipahami, itu boleh ditanyakan ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, kami ingatkan kembali bahwa jika ada yang penting silakan dicatat. Jika ada yang tidak dimengerti juga silakan ditulis dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, oke, yang pertama konsep kecerdasan artifisial. Ya. Teman-teman tadi sudah mengemukakan tentang apa itu kecerdasan artifisial. Di sini ada dua pendapat yang Ibu peroleh, yaitu dari Stuart Russell dan Peter Norvig 2021 itu mendefinisikan. Kalian kan kebanyakan bilang AI ya, atau intelijensi ya, artifisial ya. Nah, tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu menyebutnya KA atau kecerdasan artifisial ya. Jadi jangan lagi sebut AI ya, karena AI itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita itu sebutnya kecerdasan artifisial ya. Stuart Russell dan Peter Norvig itu mendefinisikan KA sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia ya, bertindak seperti manusia atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Dan menurut KBBI, KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dari versi 6 itu mendefinisikan kecerdasan artifisial adalah sebagai program komputer yang
mana meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penawaran, dan juga karakteristik manusia lainnya. Ya. Jadi itu adalah definisi kecerdasan artifisial menurut Scott Russell dan KBB. Next, secara sederhana, KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Ya. Oke. Dalam kecerdasan artifisial itu ada karakteristiknya, ada berapa? Oke, ada 4. Yang pertama apa? Oke. Yang kedua? Oke. Yang ketiga? Dan yang keempat? Oke, jadi kecerdasan artifisial itu ada karakteristiknya, ya, ada 4, yaitu KA belajar dari data, kemudian KA mampu beradaptasi, kemudian KA itu ada algoritmanya, dan terakhir KA itu dapat mengenali pola. Ya. Maksudnya KA belajar dari data itu kan kalian sering nggak buka Google? Kalian sering nggak? Atau ada nggak kayak aplikasi WA? Ada. Itu terbaru ini ada yang namanya Meta AI, ya. Nah itu adalah salah satu aplikasi kecerdasan artifisial, ya. Dimana sering nggak kamu entah itu iseng atau memang penasaran buat pertanyaan di Meta AI? Pernah? Pernah, ya. Oke, di situ data-data yang kamu tulis, misalnya kamu tolong buatkan saya lagu tentang ulang tahun misalnya, ya. Nah, itu data-data itu akan diproses oleh Meta AI dan nanti akan ada lagu-lagu yang akan ditampilkan, ya. Nah, itu maksudnya dia belajar dari data. Jadi data-data yang kalian masukkan, mungkin kalian mencari apa, nanti itu akan diadaptasi, kemudian akan ditingkatkan performanya. Kemudian ada juga KA itu berdasarkan algoritma, maksudnya itu berdasarkan sistematis, ya. Kemudian dia juga mampu mengenali pola dan juga membuat keputusan secara otomatis. Nah, kalau kalian bertanya, langsung dijawab nggak oleh Meta AI itu? Tuh, ya, jadi itu maksudnya dia membuat keputusan secara otomatis. Walaupun dia ada tulisan mengetikkan itu biasanya, nah itu tapi dia langsung merespon, ya. Oke. Nah di sini KA itu ada 2, ada yang KA-nya itu menggunakan mesin cerdas dan ada yang namanya mesin non cerdas. Kalau cerdas itu mesinnya bisa berpikir dan menyesuaikan dengan situasi. Namun kalau non cerdas itu hanya berpikir sesuai dengan perintah yang diberi. Oke. Nah ini perbedaannya, ya. Nanti lebih lanjut kita akan bahas, ya. Karena di sini kita akan berfokus tentang apa itu kecerdasan artifisial. Ya. Nah, dalam kecerdasan artifisial itu ada macam-macamnya. Yang pertama adalah NLP atau Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Ya, ini dimana ini bisa contohnya kalian lihat di Older AI, ya. Kemudian ada yang namanya speech recognition atau pengenalan suara. Contohnya itu di Alibaba Cloud. Kemudian ada image recognition and processing atau pengenalan dan pemrosesan gambar. Itu contohnya Google Lens. Kemudian autonomous agent atau agen otonom. Itu contohnya mobil Tesla. Di mana mobil Tesla ini bisa parkir sendiri. Nah, dan kemudian ada affect detection atau deteksi afektif. Itu contohnya adalah Affectiva atau teknologi yang bisa mendeteksi emosi manusia dari wajah mereka. Kemudian ada yang namanya data meaning for prediction atau penambangan data untuk prediksi, di mana contohnya itu adalah persis untuk deteksi kejang dan lonjakan aktivitas listrik yang tidak normal. Kemudian kreativitas artifisial atau KA generatif, itu contohnya seperti situs The Person Does Not Exist yang bisa membuat wajah manusia yang tidak nyata tetapi terlihat sangat nyata. Nah, ini banyak kan macam-macamnya, ya. Ada hampir 7. Dari 7 itu ada yang namanya atau saat ini yang paling banyak digunakan teknologinya adalah KA generatif, ya. Kenapa? Karena KA generatif ini memungkinkan untuk membuat sesuatu yang baru seperti teks, gambar, musik, video yang sebelumnya tidak ada. Teknologi ini juga bekerja mempelajari pola dan data yang ada dengan pola tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baru, ya. Oke, jadi tadi kan banyak kan ada NLP, kemudian ada juga KA generatif dan lain sebagainya. Itu semua adalah macam-macam KA.
atau kecerdasan. Ya. Nah, untuk cara kerjanya itu hampir sama ya seperti coding kemarin. Ada masukan, ada proses, ada luaran. Masukan itu input, ingat ya, kalau dia masuk berarti input. Kalau dia proses berarti memproses. Kemudian ada yang namanya luaran atau output ya. Masukan itu maksudnya dia dimasukkan data yang kata ibu tadi. Kalian kan mau cari misalnya bahan untuk lagu selamat ulang tahun, itu data. Data ini kamu cari tahu. Kemudian kalian proses itu dia akan mencari model mana yang cocok. Kan banyak kan yang kalau di Google tuh ada yang untuk ulang tahun, ada yang untuk pernikahan, ada yang untuk keluarga. Nah, nanti dia memproses yang mana yang sesuai dengan data yang kamu masukkan. Nanti baru dia ada keluarannya. Keluarannya itu sendiri ada yang bisa prediksi, ada yang bisa memang benar-benar itu bisa dipakai. Ya, ini adalah cara kerja kecerdasan artifisial. Ya, oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau saja ada yang masih belum paham. Kuku? Udah paham? Yakin? Kalau ada Bu, misalnya aku tadi masih belum paham maksudnya, cara kerjanya tadi gimana maksudnya? Atau mau kita contohkan langsung ke depan, praktek langsung. Kita akan gunakan yang namanya Meta AI ya, itu adalah salah satu aplikasi kecerdasan artifisial ya. Oke, nah ini ya, kita menggunakan yang namanya Meta AI ya. Oke, kita coba lah ya, kita coba bagaimana menggunakan yang namanya salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Oke, sekarang coba dari kelompok 3, silakan siapa yang mau maju? Ayo, kita praktek langsung. Kita menggunakan yang namanya Meta AI. Ayo, Ibu, ayo yang ngajaknya. Oh, majulah ke sini ini. Aisyah. Ya, maju ke depan. Kita coba. Tadi kan cara kerja kecerdasan artifisial itu ada berapa? 3. Ada input, ada proses, ada output. Input itu data yang kita masuk. Nah, proses itu ketika AI-nya mencari data dari data yang kita masukkan. Kemudian nanti dia akan menghasilkan suatu output atau luaran atau prediksi. Prediksi itu berarti dia bisa jawabannya benar, bisa jawabannya salah. Jadi jangan kalian 100% percaya dengan AI ya atau KA ya. Karena KA itu kan belum tentu 100% benar. Nah, oke, sekarang silakan coba kita tes. Raisa, ayo. Ada nggak kalian WA? Ada kan aplikasi ini kan? Ada kan? Oke, nah kalau kalian pakai ini biasanya pakai untuk apa? Bikin soal, boleh. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Nah, coba. Kira-kira Raisa kan lagi belajar kecerdasan artifisial sekarang. Ada nggak sesuatu yang pengen Raisa tahu? Oke, kita lihat. Oke, ini namanya apa yang hasil ini? Apa namanya? Ini kan tadi contoh kecerdasan artifisial. Ini namanya apa? Kalau di cara kerja tadi. Cara kerja kecerdasan artifisial ada 3. Ada input, ada proses, ada output.
Nah, kalau input itu yang mana? Yang diketik Raisa atau hasil yang ketikan Raisa tadi? Yo, ingat kata kunci ibu tadi. Kalau kamu ngetik sesuatu di BTI itu adalah input atau data yang ingin kamu cari. Nah, jadi di sini yang diketik Raisa atau yang hasil ketikan Raisa? Hasil ketikan Raisa itu adalah data yang ingin dicari tahu. Sementara yang tadi dia berproses, kemudian dia sampailah ada kalimat banyak, itu namanya ada input, ada proses. Jadi itu namanya proses. Nah, yang ini adalah yang namanya output atau keluar. Nah, oke, terima kasih Raisa, silakan duduk kembali ya. Oke, itu kira-kira salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu kecerdasan artifisial. Oke, sekarang coba kelompok 1 maju ke sini. Yumela, kita akan menggunakan aplikasi yang lain ya, yaitu Google Translate ya. Oke. Nah, ini salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Coba, kalau kamu biasanya dari terjemah, ada pelajaran bahasa Inggris kan? Oke. Nah, kadang ada PR nggak? Nah, kadang kalau ada PR itu kalian carinya di mana? Di Google. Saya Google di buku cetaknya. Kemudian ada yang namanya kamus ya. Oke, kalau nyari kamus itu kan harus cari bolak-balik kan? Misalnya tulisan student berarti cari A B C D E F sampai S ya. Nah, itu kan lama kan ya, lama ya. Nah, kita sekarang ada kemudahan, yaitu salah satunya bisa menggunakan yang namanya Google Translate ya. Oke. Nah, biasanya itu coba ada nggak kata-kata bahasa Inggris yang pengen kalian tahu apa artinya? Ada nggak kata bahasa Inggris yang pengen kalian tahu artinya? Biar dibantu cari oleh Yumela. Apa? Mau cari tahu bahasa Inggrisnya atau mau cari tahu bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya, oke. Nah, ini kan ingat ya. Coba tunggu ya, Yumela. Itu kan ada tulisan Inggris, ini ada tulisan Indonesia. Jadi ketika kamu ingin mencari tahu bahasa Indonesia atau bahasa Indonesianya dari kipas, misalnya tadi ya, nah itu harus kalian putar. Jadi itu, ini kan Inggris, ini Indonesia. Jadi kalau kalian pengen tahu Indonesia, diputar dulu ya ininya ya. Kita coba sama, coba kita ya. Itu sih. Nah, berubah kan? Nah, jadi coba kita sekarang tes. Kamu mau cari tahu bahasa Inggrisnya apa? Kipas, oke, tulis. Oke. Apa bahasa Inggrisnya kipas? Nah, ya, selain kipas apa lagi? Rumah. Hapus dulu, please. Oke, apa bahasa Inggris rumah? House, ya. Oke, ini kira-kira salah satu aplikasi kecerdasan artifisial yang bisa kalian gunakan. Oke, silahkan duduk kembali ya. Oke, mungkin itu 2 aplikasi yang bisa Ibu ini tampilkan dan ajarkan bersama kalian sama-sama ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjut ke materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang manfaat kecerdasan artifisial. Jadi intinya kecerdasan artifisial itu semacam kecerdasan buatan, yang mana dia itu mirip seperti kecerdasan manusia. Tapi walaupun kita bisa langsung tahu jawabannya ini, kemudian kita bisa langsung tahu jawaban kayak misalnya tadi contoh kecerdasan artifisial, itu belum tentu 100% benar ya. Itu masih harus kita cari tahu lagi kebenarannya. Nah, oke, sebelum sebelum Ibu ini apa? Ibu lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak tentang konsep ini? Atau ada yang mau masih coba lagi? Bu, tadi kelompok kami belum nyoba, kami nyoba lah, ya. Kelompok 2 coba maju. Buat siapa yang pengen? Sini ke depan. Ayo, majalah putri. Kalau tadi kan kita cari tahu bahasa Inggrisnya dari rumah, ya. Nah sekarang kita balik
Sekarang kita cari tahu arti dari kata bahasa Inggris. Oke, sudah berubah kan? Kita translate Inggris ke Indonesia. Oke. Coba sekarang ada nggak kalian belajar bahasa Inggris yang mana katanya tuh belum kalian tahu artinya? Ada nggak? Coba dipikir-pikir dulu. Hah? Gorilla? Enggak, ini kita dari kalimat bahasa Inggris kita translate ke bahasa Indonesia. Oke, coba kamu tulis. Dia pengen tahu apa bahasa Indonesianya atau arti dari dragonfly. Oke, tulis D ya. Oke, nah ini ya mutar apa arti dragonfly itu? Berarti apa artinya nak? Oke, yang lain ada yang pengen tahu dah arti dari bahasa Inggris yang saya akan ucapkan? Coba. Kalau head, apa artinya? Kepala. Kalau nose? Tuh, kalau shower? Pernah dengar kata shower? Bukan shower untuk mandi, flower, flower, S-O-U-R. Hah? Coba tulis biar tahu apa artinya. S, coba S, O, U, R. Oke, apa arti sour? Kecut atau apa? Asam ya. Sour itu kecut atau asam. Kalau sweet? Manis. Kalau ini flex, L-E-G-S. L-E-G-S, flex. Oh. Terus apa lagi? Coba, ada lagi kalimat yang ingin diketahui bahasa Indonesianya? Biar dibantu oleh Putri. Nah, ayo, ada yang hair? Oke, cukup ya bukannya? Oke, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman-teman yang maju dong. Oke, ya. Oke. Ibu rasa cukup ya materinya ya. Jadi intinya yang namanya kecerdasan artifisial itu bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Namun ibu ingatkan sekali lagi dan sekali lagi ya, ibu ingatkan terus menerus, belum tentu apa yang kalian dapatkan dari kecerdasan artifisial ini adalah 100% benar. Jadi masih harus dicari tahu dulu kebenarannya. Ya. Oke. Kalau sudah paham, kita ini dulu ya, mengisi lembar kerja ya. Akan ibu berikan lembar kerja seperti biasanya ya. Oke. Oke, itu ada lembar kerja yang mana terdiri berapa soal? Berapa soal? Berapa soal anak-anak? 2 soal. Ya, di mana di situ kalian melakukan atau menjawabnya dengan cara berkelompok. Silakan jawablah dulu, tulislah nama kelompok kalian dan jawab pertanyaannya. Ya, ibu beri waktu 10 menit. Ya, silakan. Jika ada yang belum dipahami atau perintah soalnya kurang jelas, silahkan untuk bertanya ya.
Oke, waktu habis. Silakan kedua kelompoknya kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan, tidak apa-apa. Silakan kumpulkan. Oke, silakan kumpulkan. Ibu. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah ya, kayaknya lesu ya. Coba deh sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Pak. Ya. Ada yang kurang paham nggak tentang ini tadi? Tentang soal-soal LKPD-nya tadi? Atau sudah paham semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah, coba deh berdiri semuanya dari posisinya. Sebelum kita akhiri, kita ice breaking dulu ya. Kayak biasa. Kalau dia nggak masuk. Oke, ini aja ya, ikuti ininya. Lihat ke depan layar, silahkan ikuti ya. Silakan duduk kembali ya. Masih semangat kalau sudah mau habis pelajarannya? Masih semangat kalau lesu? Semangat dong. Nah, oke. Seperti biasa ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingin ditanyakan?
Cukup? Oke, kalau cukup. Kalau begitu untuk materi hari ini cukup dulu, tapi silahkan salah satu siswa seperti biasa merefleksikan apa yang disukai dari pembelajaran hari ini, apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini. Silahkan, ayo satu siswa saja. Ya, kamu senangnya bagian apa? Aku senangnya pas ice breaking, nggak apa-apa ya. Mana yang kamu suka aja. Ya, ayo silahkan. Siapa yang mau ini refleksi? Ayo, oh ya udah, ayo Najwa sini ke depan. Ya, ayo. Apa-apa kalau misalnya aku suka di bagian ice breaking aja, apa-apa ya. Silahkan ke sebelah sana ya. Hari ini saya senang pelajaran hari ini. Bisa berkelompok sama. Bekerja sama. Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Oh ya. Oke, dia senang menonton. Nah, berarti ibu tahu ke depan berarti banyak kan tentang petugas kelompok. Oke, kalau gitu oke. Terima kasih atas refleksinya ya. Oke. Kemudian kesimpulan. Siapa yang mau berani menyimpulkan hari ini pembelajarannya? Ayo, silakan. Go, sini Odika. Saya hari ini senang karena bisa belajar bersama teman-teman dan juga bisa menggunakan aplikasi tentang kecerdasan artifisial. Oke ya, jadi di sini kalau Adija menyimpulkan bahwasanya kita bisa menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam menyelesaikan suatu masalah, entah itu suatu soal ataupun bentuk pertanyaan-pertanyaan simpel ya. Karena tuh ada yang mungkin kamu mau tahu misalnya kata bahasa Inggrisnya ini apa, kata bahasa Indonesia ini apa ya. Nah itu salah satu kegunaan dari kecerdasan artifisial. Ya, oke. Terus sebelum ibu akhiri ya hari ini pembelajarannya, biasa kita berdoa dulu ya. Dan juga ibu ingatkan kembali bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yang namanya manfaat kecerdasan artifisial. Silahkan dicari materinya di rumah masing-masing. Boleh pakai Google, boleh pakai yang ini tadi ya, yang di WA tadi minta ya. Oke, silakan untuk meminta hari ini. Kalau tadi Habibi berarti sekarang coba bentar. Pimpin kepada doa, kita doa balik ya. Kawan-kawan, kita membaca doa bersama-sama. Amin. Oke, terima kasih. Silakan untuk membereskan alat tulisnya dan kita akan siap-siap dulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pembelajaran tadi ada beberapa item penting yang Ibu perhatikan dan Ibu catat ya. Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran itu sudah sangat baik, sudah melibatkan siswa sudah aktif, dan pembelajaran juga berhubungan dengan materi sehari-hari dengan melibatkan anak ke depan untuk secara langsung terlibat di dalam pembelajaran. Di sini ada sedikit yang masih perlu untuk diperbaiki pada item yang kedua, penyampaian tujuan dan rencana kegiatan. Karena tadi anak-anak itu diisikan dalam kelompok, dan kebetulan tadi ada 3 kelompok ya, setelah Ibu observasi lihat tadi. Nah di sini Ibu Siti sudah bagus dalam
mungkin karena kegiatan yang banyak, jadi Ibu Fitri lupa untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah kerja dari kelompok tersebut, baik secara pribadi atau individu maupun pembagian di dalam kelompok. Jadi anak-anak tadi pada waktu kegiatan kelompok, Bu Fitri belum merinci secara jelas, oh kelompok ini akan membahas tentang ini, kelompok 2 misal membahas tentang ini. Misal kalau kelompok yang pertama tadi kita bahas tentang Meta ya, Meta AI, yang kedua mungkin dengan Google Classroom, nah yang ketiga kita bagi setelah kegiatan 1 dan 2 dari kelompok itu, yang ketiganya kebagian untuk merefleksikan kegiatan. Jadi anak-anak itu memang dari awal sudah dijelaskan bagaimana cara kerja kelompok masing-masing. Jadi anak itu tidak pada waktu kegiatan pembelajaran aku yang maju. Jadi kalau sudah dari awal dijelaskan, insya Allah kegiatan pembelajaran akan lebih baik. Kalau secara keseluruhan mulai dari kegiatan pendahuluan, ya, ada ABCD edukasi, sudah juga mengkondisikan anak untuk berdoa, mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Lagi pendekatan dari pembelajaran mendalam seperti pertanyaan-pertanyaan temanti, menggali pemahaman siswa, memancing siswa untuk jawabannya, itu sudah dipikirkan secara keseluruhan. Dan pemanfaatan sumber belajar, kalau Ibu lihat ini sudah menggunakan sumber belajar yang tepat ya, karena ini berhubungan dengan AI dengan KA. Jadi yang kita gunakan adalah ya yang berhubungan dengan IT seperti Infokus, laptop, dan anak-anak juga sudah dilibatkan dalam VR web ya, yang memang setiap hari saya yakin Bu Fitri juga menggunakan VR web untuk menginformasikan kegiatan pembelajaran sebelum atau yang akan dilakukan besok ya. Begitu juga di kegiatan tertentu secara keseluruhan sudah mengajarkan untuk merefleksikan, menyimpulkan, serta di kegiatan akhir tadi sudah Ibu lihat ada juga asesmen yang berbentuk LK ya. Setelah tersebut anak-anak juga mengumpulkan hasil LK tersebut. Nah, di sini ada sedikit poin yang Ibu ambil pada waktu mengumpulkan hasil kerja siswa. Alangkah lebih baiknya satu dari perwakilan kelompok itu ambil. Oh dari kelompok ini semuanya sudah bagus kegiatan LK-nya atau riset LK-nya. Oh dari kelompok ini perlu ada yang diperbaiki secara umum saja, secara keseluruhan. Untuk kegiatan arahan kegiatan pembelajaran berikutnya, begitu sudah merinci, kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Di sini sudah baca-baca ya. Jadi secara keseluruhan hanya 2 itu yang Ibu lihat. Satu di penyampaian tujuan untuk kerja kelompok, yang terakhir pada waktu pengumpulan LK. Kalau lebih baiknya pengumpulan LK itu dibahas 1 orang untuk sampel ya. Mungkin hanya ini masukan dari Ibu. Semoga bermanfaat.